Sejarah Kerajaan Sanggau. Kerajaan Sanggau kini terletak di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Namanya diambil dari nama pohon yang tumbuh di muara sungai tempat tertambatnya perahu-perahu yang ditumpangi Dara Nante beserta pengikutnya saat mencari Babai Cinga, suaminya. Kedua tokoh tersebut merupakan cikal bakal Kerajaan Sanggau. Konon Dara Nante telah berpisah dengan suaminya semenjak lama. Oleh karena kerinduan yang mendalam, Dara Nante memutuskan mencari suaminya. Di tengah jalan, perahu mereka terhalang pohon-pohon besar. Selama berhari-hari mereka berupaya menebanginya, tetapi gagal. Dara Nante terus-menerus mencari akal demi mengatasi hambatan itu, hingga akhirnya suatu malam ia bermimpi didatangi seseorang yang memberitahukan padanya cara mengatasi hambatan tersebut. Katanya, untuk menaklukkan pohon-pohon tersebut harus menggunakan jarum peredam milik Dara Nante. Keesokan harinya tatkala saran yang diperoleh melalui mimpi itu dipraktikkan, memang benar bahwa halangan berupa pohon-pohon besar tersebut berhasil diatasi. Mereka dapat melanjutkan perjalanannya dengan leluasa. Akhirnya, Dara Nante dapat menjumpai suaminya di sebuah anak sungai yang bernama Sungai Entabai. Setelah memuaskan rindunya, Dara Nante pulang kembali meninggalkan suaminya menuju ke Kampung Labai. Dalam perjalanan pulang, berjumpalah mereka dengan seseorang bernama Dakudak, yang konon diserahi tugas memimpin kawasan Sanggau, tetapi ia gagal dalam tugasnya karena kurang pandai mengambil keputusan. Selain itu, ia tidak begitu mengenal pula adat istiadat setempat. Karena kegagalan ini, ia lalu meninggalkan Sanggau. Sebagai pengisi kekosongan pemerintahan di Sanggau, Dayang Mas keturunan Dara Nante diangkat sebagai penggantinya. Dayang Mas lantas memindahkan pusat pemerintahannya ke Mengkiang. Selama memerintah, ia dibantu oleh suaminya, Nurul Kamal, yang konon adalah keturunan Kiai Kerang dari Banten. Penggantinya adalah seorang wanita yang bernama Dayang Puasa dengan gelar Nyai Surah. Ia dibantu pula oleh suaminya Abang Awal, seorang keturunan Raja Embau. Pada masa ini telah terjalin persahabatan dengan Raja Jubair dari Sintang. Selanjutnya, Sanggau diperintah oleh seseorang bernama Abang Gani yang bergelar Kiai Dipati Kusuma Busu Negara. Setelah ia mangkat, putranya Abang Basun naik tahta dengan gelar Pangeran Mangkubumi. Ia didampingi oleh saudaranya yang bernama Abang Abon, yakni Pangeran Sumabaya dan sepupunya Abang Guneng. Semasa pemerintahannya, Raja Tanjung Pura menikahi salah seorang putri Sanggau yang bernama Dayang Seri Gemala Ratu Ayu. Pernikahan ini membuahkan 2 orang anak, masing-masing pria dan wanita. Namun selanjutnya terdengar kabar bahwa Raja Tanjung Pura menikah lagi. Pihak keluarga kerajaan Sanggau merasa tidak senang karenanya dan berniat memulangkan Dayang Seri Gemala ke negerinya. Tentu saja hal ini tidak dapat dilakukan dengan cara serampangan karena berpeluang membangkitkan amarah Raja Tanjung Pura. Kendati demikian, dengan bujukan dan diplomasi yang bijaksana, akhirnya putri itu dapat dipulangkan kembali ke negerinya. Bahkan meriam kerajaan yang biasa dibunyikan saat penobatan raja baru dapat dibawa oleh mereka. Perkembangan Kerajaan Sanggau. Setelah Abang Basun mangkat, tahta kerajaan beralih kepada putranya, Abang Bungsu yang merupakan anak dengan istri ketiganya karena keturunan dengan istri-istri lain yang lebih berhak seluruhnya anak perempuan. Gelarnya adalah Sultan Muhammad Jamaluddin. Konon ia pernah berkunjung ke Cirebon dan membawa pulang 3 buah meriam, yang diberi nama Bujang Juling, Darah Kuning, dan Darah Hijau. Ketiganya masih dipelihara oleh rakyat Sanggau dengan baik hingga saat ini. Sultan Muhammad Jamaluddin mempunyai 2 orang putra, yakni Abang Kamarudin selaku putra mahkota, dan adiknya yang bernama Abang Tabrani Panembahan Ratu Surya Negara. Keduanya bekerja sama memajukan negerinya. Sebelum wafat, Sultan pernah mengamanatkan bahwa prioritas menduduki tahta Sanggau pertama-tama adalah putra mahkota dan setelah itu adiknya.
Sultan telah membuatkan masing-masing sebuah tempat kediaman bagi kedua anaknya itu. Abang Kamarudin mendapatkan rumah yang letaknya agak ke darat sehingga ia lalu diberi pula julukan Abang Saka. Setelah Sultan Muhammad Jamaluddin mangkat, putra mahkota menggantikannya dengan gelar Sultan Ahmad Kamarudin. Sementara itu, adiknya diangkat sebagai pembantunya. Suatu ketika, Sultan jatuh sakit. Saat itu adiknya menanyakan kapankah dirinya akan diangkat sebagai raja sesuai amanat ayahnya saat kakaknya mangkat. Pertanyaan itu diajukan berulang-ulang sehingga menimbulkan siksaan batin bagi Sultan. Dengan mengajukan pertanyaan seperti itu, dapat disimpulkan bahwa sang adik mengharapkan dirinya cepat berpulang ke alam baka. Sultan akhirnya menyerahkan kekuasaan kepada adiknya yang naik tahta dengan gelar Panembahan Surya Negara. Sebagai tambahan, ia dijuluki pula Abang Sebilang Hari karena terus meneruskan menanyakan kapan ia akan diangkat sebagai raja. Tatkala Panembahan Surya Negara masih memerintah, terjadi tukar-menukar hadiah dengan Kesultanan Pontianak. Sultan Pontianak waktu itu menghadiahkan sebuah meriam yang diberi nama Segenter Alam. Sebagai balasannya, Raja Sanggau mengirimkan balok-balok kayu belian yang kini ada di depan Istana Pontianak. Raja Sanggau berikutnya adalah Panembahan Muhammad Tahir I dan selanjutnya beralih kepada Pangeran Usman yang bergelar Panembahan Usman Pakukusumanegara yang pada masanya terjalin hubungan pernikahan dengan Kerajaan Sekadau dikarenakan Raja Sekadau menikahi Ratu Godok, putri Panembahan Usman Pakukusumanegara. Pada 1812, terjadi serangan oleh Sultan Pontianak, tetapi berhasil digagalkan. Panembahan Usman mangkat dan digantikan oleh Panembahan Muhammad Ali Mangkunegara tahun 1814 sampai tahun 1825. Setelah itu, singgasana kerajaan beralih kepada Sultan Ayub Pakunegara tahun 1825 sampai tahun 1830. Ia merupakan pendiri Masjid Jamik yang hingga kini masih berdiri di Sanggau. Sultan Ayub menyerahkan kekuasaan kepada saudaranya, Ade Ahmad yang dinobatkan dengan gelar Panembahan Ahmad Pakunegara tahun 1832 sampai tahun 1875. Ia digantikan oleh Panembahan Muhammad Tahir II yang pernah merundingkan masalah perbatasan dengan Brunei. Wujud disepakatinya perjanjian mengenai perbatasan adalah sebuah meriam yang dinamakan meriam naga dan hanya dibunyikan saat seorang raja mangkat. Semasa pemerintahan Panembahan Muhammad Tahir II, datanglah wakil pemerintah Belanda yang minta agar diberikan tempat bagi kediaman wakil-wakil mereka. Panembahan berbaik hati dengan memberikan sebidang tanah yang letaknya berhadapan dengan Kampung Ilir di kota Sanggau sekarang. Namun lokasi ini kurang memuaskan Belanda, sehingga mereka meminta lokasi yang lain. Raja masih berbaik hati dengan memberikan lokasi sesuai keinginan Belanda. Semenjak saat itu, Belanda secara perlahan-lahan mengikis kekuasaan Raja Sanggau dan mulai ikut campur dalam permasalahan internal Kerajaan Sanggau. Pada tanggal 23 Maret tahun 1876, Panembahan Muhammad Tahir II wafat dan digantikan oleh Ade Sulaiman yang bergelar Panembahan Haji Sulaiman Pakunegara tahun 1876 sampai tahun 1908. Tahta kerajaan beralih kepada Panembahan Gusti Muhammad Ali Surya Negara tahun 1908 sampai tahun 1915. Raja berikutnya adalah Panembahan Gusti Muhammad Said Pakunegara tahun 1915 sampai tahun 1921. Pada 1921, ia memutuskan pensiun dan sebagai penggantinya diangkat Panembahan Tahir Surya Negara tahun 1921 sampai tahun 1941. Kerajaan Sanggau zaman penjajahan Jepang dan kemerdekaan. Pengganti Panembahan Tahir Surya Negara adalah Gusti Muhammad Arif. Bersamaan dengan masa pemerintahannya, masuklah bala tentara Jepang ke Kalimantan.
Karena curiga terhadap gerakan yang melawan mereka, Jepang mengadakan pembersihan terhadap pemuka-pemuka masyarakat di Kalimantan Barat. Gusti Muhammad Arif merupakan salah satu korbannya. Untuk mengisi kekosongan kekuasaan di Sanggau, Panembahan Gusti Ali Akbar diangkat sebagai penggantinya. Ketika Jepang menyerah kalah, Belanda datang kembali dengan membonceng pasukan sekutu dan berniat melanggengkan penjajahannya. Asisten Residen Belanda bernama Riekerk diutus untuk mencampuri pemerintahan kerajaan Sanggau dengan menurunkan Panembahan Gusti Ali Akbar dan menggantinya dengan Panembahan Gusti Muhammad Taufik pada 1946. Selanjutnya, sesudah penyatuan kembali dengan Republik Indonesia, ia diangkat sebagai Wedana merangkap kepala Swapraja. Terakhir daerah Swapraja Sanggau dipimpin oleh Urai Muhammad Johan. Pada saat itu, pemerintahan memutuskan penghapusan berbagai daerah Swapraja. Pada tanggal 2 Mei tahun 1960, berlangsunglah upacara serah terima kekuasaan kepada Bupati Sanggau yang bernama MT Hajaman. Dengan demikian berakhirlah Kerajaan Sanggau. Sejarah Kerajaan Sekadau. Kerajaan Sekadau terletak di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Konon namanya diambil dari nama pohon yang tumbuh di sepanjang Sungai Sekadau. Penduduk setempat menyebutnya Batang Adau. Menurut legenda, cikal bakal kerajaan ini adalah serombongan orang yang dipimpin oleh Singapatih Bardat dan Patih Bangi. Mereka selanjutnya terpisah menjadi dua kelompok. Rombongan Singapatih Bardat menjadi leluhur suku Kematu, Benawas, Sekadau dan Melawang, sedangkan kelompok satunya lagi menjadi nenek moyang suku Dayak Melawang yang menurunkan raja-raja Sekadau. Awalnya, pusat kerajaan Sekadau terletak di Kematu, kurang lebih 3 km dari hilir Rawak. Penguasa pertama Sekadau bernama Pangeran Engkong yang memiliki 3 orang putra, Pangeran Agong, Pangeran Kadar, dan Pangeran Senarong. Karena putra keduanya dianggap sanggup memahami kehendak rakyat, ia dianggap lebih bijaksana dibandingkan yang lainnya dan diangkat sebagai pengganti ayahnya. Pangeran Agong merasa kecewa dan meninggalkan negeri itu menuju ke kawasan Lawang Kuwari. Ia kemudian menjadi cikal bakal raja-raja Belitang. Setelah Pangeran Kadar wafat, Pangeran Suma diangkat sebagai penguasa baru Sekadau. Ia pernah dikirim orang tuanya untuk belajar agama Islam di Mempawah karena saat itu Islam sedang berkembang pesat di negeri tersebut. Pada zamannya, ibu kota negara dipindahkan ke Sungai Bara dan sebuah masjid kerajaan dibangun di sana. Pada masa ini pula terjadi kontak dengan Belanda. Pangeran Suma digantikan oleh putra mahkotanya, Abang Todong, yang bergelar Sultan Anom. Ia digantikan oleh Abang Ipong, gelar Pangeran Ratu yang sesungguhnya bukan keturunan raja, tetapi diserahi tahta Sekadau karena putra mahkota belum dewasa. Setelah putra mahkota dewasa, ia dinobatkan sebagai raja dengan gelar Sultan Mansur. Tahta Sekadau beralih kepada Panembahan Gusti Mekah Kesuma Negara karena putra mahkota, Abang Usman belum dewasa. Oleh ibunya, putra mahkota kemudian dikirim ke Nangataman. Gusti Mekah digantikan oleh Panembahan Gusti Ahmad Srinegara. Namun ia diasingkan oleh Belanda ke Malang, Jawa Timur, karena dituduh menghasut para Tumenggung untuk melawan Belanda. Panembahan Haji Gusti Abdullah ditunjuk sebagai wakil raja, tetapi meninggal tidak lama setelah itu. Berikutnya Sekadau secara berturut-turut diperintah oleh Gusti Ahmad, Gusti Hamid, dan Gusti Kelip. Ketika Jepang menguasai Kalimantan Barat, mereka mencurigai adanya gerakan perlawanan sehingga mengumpulkan serta membantai para pemuka masyarakat. Gusti Kelip merupakan salah satu korban pembantaian Jepang yang terjadi pada 1944. Sebagai penggantinya, Jepang mengangkat Gusti Adnan yang berasal dari Belitang sebagai penggantinya. Seiring dengan penghapusan daerah-daerah Swapraja setelah era kemerdekaan, Gusti Adnan beserta Gusti Kolen dari Belitang menyerahkan pemerintahannya kepada pemerintah Republik Indonesia pada Juni tahun 1952.
Dengan demikian, kerajaan Sekadau dapat dikatakan berakhir. Menurut manuskrip karya Hans Hagerdal, leluhur Raja-Raja Sekadau adalah kepala suku Dayak bernama Cuat. Ia memiliki putra bernama Nang Malang. Nang Lukis, putra Nang Malang menjadi Raja Sekadau pertama. Putrinya Dayang Sri Bunga, menikah dengan Abang Busang yang merupakan Raja Sekadau kedua. Putra mereka bernama Kiai Dipati Sumanegara yang menggantikan ayahnya sebagai Raja Sekadau ketiga. Penggantinya adalah menantunya, Abang Itam yang menikah dengan putrinya Dayang Kacang. Raja-Raja Sekadau berikutnya secara berturut-turut adalah Abang Kadrang Kiai Dipati Tumbahbaya, Abang Narung dari Belitang menikah dengan Dayang Ineh putri Abang Kadrang, Pangeran Agung tahun 1780, Pangeran Suta Abang Kadar, Pangeran Kusuma Negara tahun 1822 sampai tahun 1830, Sultan Anom Muhammad tahun 1830 sampai tahun 1861, Sultan Mansur Kusuma Negara tahun 1861 sampai tahun 1867, Panembahan Gusti Mekah Muhammad Kusuma Negara tahun 1867 sampai tahun 1902. Panembahan Ahmad Ratu Seri Negara tahun 1902 sampai tahun 1911, Haji Gusti Muhammad tahun 1911 sampai tahun 1931, Gusti Muhammad Hamid tahun 1931 sampai tahun 1942, Panembahan Gusti Kelip tahun 1942 sampai tahun 1944, dan Abang Kolin Gusti Kolen tahun 1944 sampai tahun 1952. Sejarah Kerajaan Selimbau. Selimbau merupakan kerajaan kecil yang terletak di Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Konon pendiri kerajaan ini adalah seorang suku Dayak bernama Guntur Baju Bindu atau Raja Abang Bindu yang bergelar Guntur Baju Bindu Kilat Lambai lalu pada kurang lebih abad ke-18. Selanjutnya, kerajaan ini diperintah kepala suku Abang Aji Lindi, Abang Tedung, Abang Jambal Megat Sari, Abang Upak Pati Agung Nata, Abang Bujang Natasari, Abang Ambal Dipati Keluarga, Abang Tela Agung Jaya, Abang Paraira, Abang Gunung Agung, Abang Tedung Suryanata, dan Abang Mahidin Abang Idin Agung Sri. Abang Mahidin merupakan kepala suku pertama yang menganut agama Islam. Abang Mahidin digantikan oleh Abang Tajak, penguasa pertama yang menyandang gelar raja serta nama kehormatan Sura di Laga Paku Negara. Selanjutnya, Selimbau diperintah oleh Dayang Payung Suryanegara yang bersuamikan Abang Upak. Pewaris tahta berikutnya adalah cucu Abang Tajak bernama Abang Genah, Kina Agung Nata Negara, tetapi ada sumber lain yang menyebutkan bahwa pengganti Abang Tajak adalah Abang Upak. Selanjutnya, Selimbau diperintah oleh Abang Keladi Agung Cakranegara, Abang Sasap Agung Kusuma Negara, dan Abang Telapati atau Abang Tela Setia Negara. Pada tahun 1823, Abang Telapati mengadakan perjanjian dengan Kontrolir Hartman, pejabat kolonial pertama yang melayari Sungai Kapuas hingga jauh ke daerah pedalaman. Para pengganti Abang Telapati adalah Pangeran Kunjan Jaya Mengkunegara, Pangeran Muhammad Jalaluddin Sutakasuma, dan Raden Mahidin Sutanata Negara. Pangeran Haji Muhammad Abbas Suryanegara tahun 1830 sampai tahun 1878 kemudian menduduki singgahsana Selimbau. Ia pernah membantu suku Unduk dan Kantu menghadapi serangan Skrang beserta Saribas. Suku Dayak Taman pernah pula meminta bantuannya menyerang orang-orang Dayak Embaluh yang bersalah kepada mereka. Orang Dayak Taman kemudian menyatakan takluk kepada Selimbau. Salah seorang kepala suku Dayak Kayan bernama Si Gulung tatkala hendak meninggal dunia, menyerahkan rakyatnya ke bawah perlindungan Selimbau. Ia kemudian menyampaikan kepada rakyatnya, "Kalian semuanya sudah aku serahkan kepada Pangeran Muhammad Raja Selimbau,
dan apa-apa titah dan perintahnya engkau turuti semuanya dan turutilah. Rakyat Kayan menyepakati perkataan kepala sukunya itu. Sebagai wujud penerimaan itu, Pangeran Muhammad meminta rakyat Kayan menyediakan sampan besar, perisai, mandau panjang, dan tas dari rotan. Demikianlah Selimbau melindungi rakyat Kayan sehingga tak ada yang berani mengganggu mereka. Suatu ketika, Raja Bunut berniat menikahkan putranya, Abang Kidara dengan seorang wanita Kayan bernama Bawang. Namun Bawang tak menghendaki hal ini. Akibatnya Bunut bersiap menyerang orang-orang Kayan. Mereka segera meminta bantuan Pangeran Muhammad, Raja Selimbau guna menyelesaikan perkara ini. Dia segera menyanggupinya dan membicarakannya dengan Raja Bunut. Setelah diselesaikan secara adat, orang-orang Kayan boleh kembali bernafas lega. Selimbau pernah pula terlibat perselisihan dengan Sekadau. Ketika itu, Selimbau dibantu oleh orang-orang Dayak Embaluh Leboyan. Sewaktu terjadi serangan ke perbatasan Sintang di Ketungau, pasukan Dayak Embaluh Leboyan juga turut membantu Selimbau. Orang Dayak Batang Lupar kerap membunuhi rakyat Selimbau dan baru pada zaman Pangeran Muhammad mereka menyatakan takluk kepada Selimbau. Dia lantas memindahkan mereka ke Seriang, Tangit, Sumpak, Senunuk, dan Tanjak. Ketika Selimbau melancarkan serangan ke Ketungau, orang-orang Dayak Batang Lupar turun tangan pula mendukung Pangeran Muhammad. Pangeran Sumaraja Suhaid pernah memerintahkan Raden Surya Pulung menambang batu arang di Sungai Kenepai, yang merupakan wilayah Selimbau dan mengangkutnya ke Sintang. Kebetulan Pangeran Muhammad sedang berada di Sintang dan mendengar perihal tersebut. Ia lalu mengadukannya kepada Tuubish, asisten residen Sintang. Berdasarkan keputusan asisten residen, batu arang tersebut hendaknya dikembalikan ke Selimbau dan berapapun harganya wajib dibayarkan kepada Pangeran Muhammad. Pangeran Suma tak diperkenankan lagi memerintahkan orangnya menambang batu arang di Kenepai. Pangeran Muhammad bersedia memaafkan Pangeran Suma dan menerima penyelesaian kasus ini secara damai. Semasa pemerintahannya, Pangeran Muhammad 2 kali menandatangani kontrak dengan pemerintah kolonial Belanda, masing-masing pada tanggal 5 Desember tahun 1847 hingga tanggal 27 Maret tahun 1855. Pada 1878, Pangeran Muhammad digantikan oleh putranya, Panembahan Haji M. Saleh Pakunegara atau Panembahan Haji Agung Muda Pakunegara tahun 1878 sampai tahun 1890. Ia menandatangani kontrak pada Juli tahun 1855. Sepeninggalnya, Selimbau diperintah oleh Pangeran Haji M. Yunus Indra Srinegara selaku Raja sementara. Pengangkatan ini dikarenakan putra-putra Panembahan Haji M. Saleh Pakunegara masih kecil. Kemudian putra Panembahan Haji M. Saleh Pakunegara, Haji Muhammad Usman, mewarisi tahta Selimbau. Kerajaan ini dihapuskan oleh pemerintah kolonial Belanda pada 1923 karena luas wilayahnya yang dianggap terlampau kecil. Pewaris Selimbau yang sekarang adalah Raden Asbi bergelar Panembahan Agung Pakunegara II. Dia terpilih sebagai Raja Selimbau pada tanggal 14 Mei tahun 2004 dan diresmikan pada tanggal 29 Januari tahun 2005. Sejarah Kerajaan Silat. Kerajaan Silat sebelumnya bernama Jempulin Panjang. Legenda menyebutkan bahwa leluhur penguasa Silat adalah Babai Becingah yang merupakan keturunan Putri Majapahit dan seorang suku Dayak bernama Demung Nutup. Konon, ia menderita penyakit kulit mengerikan hingga ia sembuh saat berjumpa dengan Putri Junjung Buih yang memandikannya dan dijilati oleh ikan-ikan, sembuhlah penyakitnya. Penguasa Silat pertama yang menganut agama Islam adalah Penyalu atau Abang Acit bin Siu. Menurut keterangan, keturunan kerajaan Silat di Kampung Silat diperoleh beberapa nama leluhur Silat, namun tak diketahui apakah mereka memang memerintah negeri tersebut atau tidak, yakni Abang Cundin, Panembahan Bagun, Panembahan Titi, Panembahan Bagup, dan Gusti Mas Juman.
Nama yang disebut terakhir itu memerintah silat dengan gelar Pangeran Ratu Muda Sultan Silat. Sementara itu, sumber lain menyebutkan bahwa silat diperintah oleh Pangeran Ahmad Kesuma Negara Silat yang digantikan putranya, Pangeran Ratu Muda Paku Negara. Kerajaan silat berakhir pada 1910 dan seterusnya diperintah langsung oleh pemerintah kolonial Belanda dengan status kademangan. Fed memaparkan bahwa silat memiliki penduduk sebanyak 9.470 jiwa, yang terdiri dari 300 Melayu, 70 Cina, dan sisanya Dayak. Meskipun demikian, orang-orang Dayak ini sebagian besar bebas dan tak membayar upeti kepada raja. Beberapa tahun sebelumnya, silat memiliki reputasi buruk akibat perdagangan budaknya. Sejarah Kerajaan Simpang. Kerajaan Simpang terletak di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Kerajaan ini merupakan pecahan Kerajaan Tanjung Pura karena perselisihan antara tiga putra raja. Pada 1735, Pangeran Ratu Agung yang mendapat bagian Kerajaan Simpang berangkat menuju daerah kekuasaan barunya dan membangun ibu kota atau pusat pemerintahan. Panembahan Ratu Agung memerintah Simpang hingga 1824. Setelah itu, Sultan Jamaluddin pernah diangkat oleh Belanda untuk menjadi penguasa Kerajaan Tanjung Pura yang merangkap Simpang. Raja Tanjung Pura kemudian mengangkat Gusti Asma tahun 1845 sampai tahun 1853 sebagai Panembahan Simpang yang digantikan oleh Gusti Mahmud dengan gelar Panembahan Anom Suryaningrat tahun 1853 sampai tahun 1892. Gubernur Jenderal Belanda pernah mengirimkan surat kepadanya yang ditulis dengan huruf Jawi berbahasa Melayu. Isinya mengabarkan mengenai mangkatnya Raja Belanda, Willem III memerintah tahun 1849 sampai tahun 1890 pada tanggal 23 November tahun 1890. Petikan surat itu adalah sebagai berikut. Kabar dari negeri Nederland yang menjadikan duka cita yaitu Maha Baginda Raja Olanda yang Maha Mulia Willem yang ketiga pada ketika 23 hari bulan November tahun 1890 dengan takdir Tuhan yang Maha Tinggi telah meninggal dunia di dalam umur 73 tahun 9 bulan 4 hari. Sesudahnya gering beberapa lama ialah bagi kita dikasihani dan dicintai oleh segala masyarakat memegang pemerintahan dengan adil dan penuh kasih sayang kepada sekalian anak buah dan dengan bijaksana yang sekarang sangat berduka cita karena sebab kematiannya. Berdasarkan surat di atas, kita mengetahui bahwa Simpang telah berada di bawah pengaruh Belanda semenjak abad 19. Perkembangan Kerajaan Simpang selanjutnya. Setelah Panembahan Anom Suryaningrat mangkat, tahta kerajaan beralih kepada Gusti Rum tahun 1892 sampai tahun 1902, yang menikah dengan Siti Fatimah putri Raja Karimata. Oleh mertuanya, Gusti Rum dihadiahi sebuah meriam bernama Bujang Koreng. Disebut demikian kemungkinan karena besinya telah berkarat sehingga tampak seperti koreng. Gelar Gusti Rum setelah naik tahta adalah Panembahan Kusuma Yuda. Setelah itu, putra mahkota Gusti Panji naik tahta menggantikannya dengan gelar Panembahan Gusti Panji tahun 1902 sampai tahun 1920. Ia merupakan penguasa Simpang yang sangat anti Belanda sehingga menolak menandatangani kontrak politik dengan Belanda. Menurut cerita rakyat, karena tidak mau menandatangani kontrak pendek dengan Belanda, Gusti Panji hendak diasingkan ke Pontianak menggunakan kapal yang telah disediakan untuk mengangkutnya. Sebelum menaiki kapal, Gusti Panji telah memperingatkan serdadu Belanda agar mengimbangi kapal di sisi yang lain karena begitu ia naik, kapal akan miring sebelah. Tentu saja, para prajurit Belanda itu menertawakannya. Ternyata memang benar bahwa setelah ia naik, kapal menjadi miring. Pasukan Belanda yang panik dengan segera mengimbangi di sisi satunya lagi agar kapal tidak terbalik. Di tengah perjalanan, kapal itu kandas karena menabrak sepotong kayu dungun yang besar.
Rakyat kemudian menamai tempat itu Dungun Kapal. Dengan demikian, rencana mereka untuk mengasingkan Gusti Panji boleh dikatakan gagal. Pada masa pemerintahannya, meletuslah apa yang disebut Perang Belangkait 1912. Peristiwa ini dipicu oleh pungutan pajak oleh Belanda terhadap rakyat yang miskin hidupnya. Sebelumnya, telah diulas bahwa Belanda gagal memaksa Gusti Panji menandatangani kontrak karena isinya mewajibkan rakyat membayar berbagai macam pungutan yang berat kepada Belanda. Berkali-kali Belanda memaksa Gusti Panji menandatangani kontrak, tetapi selalu ditolaknya. Akhirnya, Belanda menagih sendiri pajak kepada rakyat dengan kekerasan. Gusti Panji menjadi marah, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Di tengah-tengah kegelisahan tersebut, muncul seorang tokoh bernama Abdul Samad yang disebut juga Ki Anjang Samad. Ia ikut prihatin dengan penderitaan rakyat saat itu. Sebelumnya, rakyat membayar upeti atau pajak kepada Panembahan secara sukarela tanpa paksaan. Panembahan tidak menerima begitu saja pemberian rakyatnya. Ia membalasnya dengan memberikan pakaian, makanan, tembakau, dan alat-alat pertanian. Dengan bersemboyan lebih baik mati daripada membayar pajak kepada Belanda, Ki Anjang Samad memimpin perlawanan terhadap Belanda. Rencana ini disampaikan kepada Panembahan yang merestui gerakan tersebut. Orang muda yang kuat dilatih untuk bertempur. Siasat lalu dirundingkan bersama seluruh kepala distrik yang ada di Simpang. Suku Dayak yang juga turut menderita di bawah penindasan Belanda ikut bangkit pula melawan. Barisan pasukan Dayak diturunkan di bawah pimpinan Panglima Ropa dan 5 panglima lainnya, Panglima Ida, Panglima Gani, Panglima Enteki, Panglima Etol, dan Panglima Gencok dengan membawa mandau, tombak beserta perisai. Kedatangan mereka makin membakar semangat juang rakyat Simpang. Serangan mulai dilakukan terhadap markas-markas pasukan Belanda yang ada di Sukadana dan lain sebagainya, tetapi ternyata markas itu sedang kosong. Belanda yang mengetahui serangan itu menurunkan pasukan di Belangkait. Serangan terhadap Belanda dilancarkan pada pagi harinya dan pertempuran antara kedua belah pihak tak dapat dielakkan lagi. Konon saat itu ada seorang bernama Kek Julalaji, anak buah Ki Anjang Samad yang katanya kebal peluru. Ketika ditembak bertubi-tubi oleh Belanda hanya pakaiannya saja yang koyak, tetapi tubuhnya tidak luka sedikitpun. Namun dalam pertempuran itu Ki Anjang Samad gugur. Selanjutnya, satu persatu para panglima juga gugur atau ditawan. Semenjak saat itu, tidak diadakan lagi perang secara frontal. Pasukan Simpang menggunakan siasat perang gerilya sehingga tidak sedikit pasukan Belanda yang menemui ajalnya. Oleh karena itu, kekejaman Belanda terhadap rakyat makin menjadi-jadi. Tidak jarang rakyat yang menentang penjajah dibantai oleh Belanda. Mereka juga dipaksa membayar pajak yang lebih berat lagi. Karena tidak tahan dengan penindasan Belanda, rakyat melarikan diri ke hutan-hutan. Dengan demikian, saat datang menagih pajak, Belanda hanya menjumpai desa-desa yang kosong. Belanda akhirnya menyesali tindakannya dan meminta agar Panembahan Gusti Panji memanggil rakyatnya kembali ke kampung halamannya masing-masing. Panembahan menyetujui hal itu, asalkan pasukan Belanda berjanji agar tidak melakukan kekejaman kepada rakyat lagi. Dengan kesepakatan itu, Perang Belangkait dapat dikatakan berakhir dan rakyat pulang kembali ke tempat kediamannya. Sesudahnya, kehidupan rakyat boleh dikatakan tenang. Pada masa pemerintahan pengganti Gusti Panji, Gusti Muhammad Rum tahun 1920 sampai tahun 1940, ibu kota pemerintahan dipindahkan ke Teluk Melano. Pada 1940, Gusti Muhammad Rum menyerahkan tahta Simpang kepada putranya Gusti Mesir tahun 1940 sampai tahun 1944. Kerajaan Simpang pada masa penjajahan Jepang dan kemerdekaan. Perekonomian Simpang mengalami masa yang cerah semasa Panembahan Gusti Muhammad Rum dan Gusti Mesir,
terutama berkat hasil hutan, perkebunan, dan karet, tetapi masa kemakmuran ini harus berakhir dengan kedatangan penjajah Jepang pada 1942. Sejak saat itu, kehidupan rakyat boleh dikatakan sengsara. Kebutuhan hidup menjadi sulit diperoleh dan rakyat harus hidup seadanya. Ini masih belum terhitung lagi teror-teror yang dilakukan Jepang kepada rakyat. Oleh karenanya, perekonomian Simpang mengalami kelumpuhan total. Jepang mengadakan pertemuan dengan mengundang para raja di Kalimantan Barat, termasuk Gusti Mesir. Ia berangkat memenuhi undangan Jepang tersebut dengan disertai iparnya bernama Mas Raijin, yang biasa mempersiapkan segenap keperluannya selama bepergian. Jepang yang mencurigai adanya gerakan perlawanan menangkap para raja itu, tetapi Gusti Mesir dibebaskan seminggu kemudian atas perintah Siama, kepala maskapai durian sebatang. Gusti Mesir juga meminta agar iparnya dibebaskan. Ternyata sulit menemukannya karena semua tawanan kepalanya ditutupi. Namun untungnya karena kakinya yang pincang, Mas Raijin dapat ditemukan. Beberapa hari setelah Panembahan tiba kembali di Simpang, diadakan musyawarah antar para pemuka kerajaan mengenai langkah yang hendak diambil untuk menyelamatkan Panembahan. Ada yang menyarankan untuk sebisa mungkin melawan Jepang. Ada pula usulan untuk melaporkan bahwa Panembahan meninggal di mangsa buaya karena memang saat itu buaya sedang mengganas di Simpang. Ada yang menyarankan agar Panembahan melarikan diri dan bersembunyi saja di hutan. Semua usulan itu ditolak oleh Gusti Mesir dengan alasan rakyat akan menjadi korbannya. Ia mengatakan lebih baik dirinya saja yang menjadi korban. Panembahan telah merasa bahwa Jepang akan kembali untuk menangkapnya. Dia dengan tabah mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan demi melindungi rakyat dan keluarganya. Karena itu, ia selalu dalam keadaan siap, bahkan saat tidur pun juga mengenakan sepatu. Di tengah-tengah kondisi yang mencekam tersebut, terdapat seorang kepala mata-mata Belanda yang melarikan diri ke Teluk Melano. Jepang meminta Panembahan agar mengerahkan rakyat mencari buronan tersebut yang akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa ke Ketapang. Beberapa hari kemudian, datanglah 2 orang anggota Kenpeitai dengan mengendarai motor air ke Istana Simpang untuk menangkap Panembahan. Saat itu, mereka memainkan samurainya seolah-olah hendak memancung burung-burung yang ada di sana, barangkali dengan tujuan menakut-nakuti orang yang berada di sekitarnya. Meskipun demikian, tidak seekor pun yang terkena sabetan samurai mereka. Apa yang telah dirasakan Panembahan itu kini terbukti. Pada kesempatan tersebut, Jepang juga membawa Gusti Tawi Manteritani, adik Panembahan Gusti Mesir, Panembahan Gusti Muhammad Rum, Gusti Umar, kakak Gusti Mesir, Tengku Ajong, suami Utin Temah, adik Panembahan Gusti Mesir, Dolah, sopir Panembahan, dan seorang bernama Bujang Krepek. Mereka semua kemudian tidak diketahui lagi nasibnya. Setelah Jepang menyerah kalah kepada sekutu, Gusti Mahmud naik tahta dengan gelar Panembahan Gusti Mahmud, hingga wafat pada 1954. Saat dia mangkat, putra mahkota Gusti Ibrahim masih kecil sehingga tidak dapat dinobatkan sebagai Panembahan baru. Selain itu, pada era 1960-an, pemerintah Republik Indonesia menghapuskan berbagai daerah suap raja sehingga Kerajaan Simpang berakhir sudah. Sejarah Kerajaan Sintang. Wilayah Kerajaan Sintang kini terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Menurut cerita rakyat, asal mula kata tersebut dari bahasa suku Dayak setempat yang berbunyi senentang karena banyak terdapat aliran sungai yang saling tentang-menentang satu sama lain. Di kawasan yang kelak menjadi kerajaan ini ditemukan beberapa peninggalan yang bercorak Hindu, seperti sebuah arca perunggu berlengan 4 yang mirip Siwa di Desa Temian Empakan, Kecamatan Sepauk serta Batu Lingga dan Yoni di Desa Tabelian Nanga Sepauk. Oleh karena itu, diduga bahwa di Sintang telah ada suatu kerajaan Hindu yang tidak diketahui kapan berdirinya sebagai cikal bakal Kesultanan Sintang yang beragama Islam kelak. Menurut legenda,
Penguasa kerajaan bercorak Hindu itu bernama Aji Melayu. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah penyebar agama Hindu yang berasal dari Semenanjung Malaya. Pada mulanya ia berdiam di Kunjau dan selanjutnya pindah ke desa Tabelian Nanga Sepauk hingga akhir hayatnya. Aji Melayu menikah dengan seorang putri Dayak setempat bernama Putung Kempat, juga dikenal sebagai Junjung Buih dan dikaruniai seorang anak bernama Dayang Lengkong. Tokoh ini dikatakan menurunkan para penguasa yang kelak menjadi raja-raja Sintang. Sebelumnya, akan diriwayatkan terlebih dahulu suatu legenda yang berkaitan dengan keluarga Putung Kempat. Konon menurut cerita rakyat, leluhur raja-raja Sintang adalah pasangan suami istri yang bernama Sabung Mengulur dan Pukat Mengawang. Mereka berdiam di suatu daerah yang disebut Gunung Kujau. Pasangan suami istri tersebut dikaruniai 7 orang anak, yakni 6 pria dan seorang wanita. Anak-anak lelakinya bernama Puyung Gana, Belang Pinggang, Terentang Temanai, Suluh Duik, Buku Labuk, dan Buih Nasi. Sedangkan yang perempuan bernama Putung Kempat. Putra sulungnya yang bernama Puyung Gana telah meninggal sebelum dilahirkan sehingga menjadi hantu dengan wujud aneh dan mengerikan. Pakaiannya terdiri dari kerumunan lebah, berikat pinggang ular, cawatnya berupa ular yang melilit, alas kakinya berupa kura-kura, dan tongkatnya berupa biawak. Pada zaman itu, pernikahan antara manusia dengan makhluk halus sering terjadi dan di antara saudara-saudaranya hanya Putung Kempat yang menikah dengan manusia biasa. Sebagai contoh, salah seorang saudaranya ada yang menikah dengan makhluk halus bernama Jubata Air, yang konon dapat menyemburkan air penyebab penyakit kusta. Saat itu, di antara mereka belum ada yang makan nasi. Makanan mereka adalah sesuatu yang dianggap ganjil oleh sebagian besar umat manusia di zaman sekarang, seperti ulat, arang, dan lain sebagainya. Menurut legenda, Buih Nasi dilahirkan dengan segenggam nasi sebagai bekal kelahirannya. Karena jumlahnya yang sedikit, tidak lama kemudian nasi itu habis. Tatkala sudah besar, Buih Nasi terkenang akan makanannya semasa balita tersebut dan terus-menerus merengek meminta nasi. Ayah dan ibunya tentu saja menjadi sedih mendengar rengekan anaknya ini. Oleh karenanya, mereka memohon petunjuk kepada Dewata. Dewata memberikan petunjuk bahwa demi mendapatkan nasi mereka harus mengorbankan dirinya sendiri. Dengan sedih orang tuanya memberitahukan hal itu kepada anak-anaknya. Sabung Mangulur lalu memerintahkan anak-anaknya membuat sebuah lumbung yang terbuat dari kulit kayu. Bila lumbung telah selesai dibuat, Sabung Mangulur beserta istrinya akan masuk ke dalam dan setelah itu anaknya harus menutupnya rapat-rapat lumbung itu selama 7 hari. Begitu lewat masa yang ditentukan, mereka membukanya untuk melihat apa gerangan yang terjadi. Ternyata orang tua mereka sudah raib dan berubah menjadi berbagai jenis bibit yang berlimpah ruah. Sebelumnya, orang tua mereka telah berpesan agar benih itu jangan dihabiskan seluruhnya, melainkan disisakan sebagian untuk ditanam dan dibudidayakan kembali. Menyaksikan hal itu, anak-anaknya merasa gembira bercampur sedih. Mereka bergembira karena mendapatkan bibit dan bersedih karena kehilangan orang tuanya. Segera dilakukan perundingan mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap bibit-bibit tersebut. Akhirnya, diputuskan membuka ladang sebagai tempat membudidayakannya. Barangkali legenda ini mencerminkan berawalnya usaha pertanian di kalangan suku tersebut yang sebelumnya hidup dari hasil hutan. Mereka sepakat pula membagi tanah di antara mereka. Tatkala perundingan sedang hangat-hangatnya, tiba-tiba muncul Puyung Gana meminta tanah bagiannya. Karena merasa jijik terhadap penampilan kakak sulungnya itu, tanpa pikir panjang Buih Nasi mengambil sebongkah tanah dan melemparkan padanya seraya berkata, "Ini ambillah tanah bagianmu dan pergilah dari sini." Puyung Gana yang merasa marah dan tersinggung lalu lenyap secara gaib dari pandangan mereka karena dia sejenis makhluk halus. Keesokan harinya mereka mulai membuka ladang dengan menebangi pepohonan di hutan.
Namun betapa terkejutnya mereka ketika menyaksikan bahwa pohon-pohon yang ditumbangkan pada hari sebelumnya telah berdiri tegak kembali seperti sedia kala. Demikianlah keanehan yang terjadi berulang kali hingga akhirnya Buih Nasi diperintahkan melakukan penjagaan guna mengetahui apa yang terjadi. Ternyata pada malam harinya terdengar suara mengerikan dan satu persatu pohon yang tumbang tadi berdiri lagi. Buih Nasi tidak takut sedikit pun dan mencari sumber suara itu. Ia lalu berhadapan dengan sesosok makhluk berwarna hitam dan bertubuh tinggi besar. Terjadilah perang tanding di antara mereka tanpa ada yang kalah ataupun menang. Setelah beberapa lama berkelahi dan mengadu kesaktian, masing-masing pihak merasa lelah. Orang yang berbadan tinggi dan hitam itu mengakui bahwa dirinya adalah Puyung Gana. Ia merasa marah dengan perlakuan kasar Buih Nasi yang melemparkan segumpal tanah padanya. Mendengar hal itu Buih Nasi merasa menyesal dan meminta maaf kepada saudaranya. Ia bersedia mengakui Puyung Gana sebagai kakak kandungnya. Semenjak saat itu, usaha pembukaan ladang berjalan lancar, bahkan Puyung Gana mengajari mereka tentang cara-cara bercocok tanam yang benar dan juga upacara adat saat memulai membuka ladang agar roh-roh halus tidak marah. Sudah menjadi adat dan kebiasaan suku ini untuk sembur-menyembur air saat mandi di sungai. Suatu ketika karena terlalu gembira, mereka lupa menyemburkan air pada putung kempat yang dianggap menyalahi adat. Oleh karenanya, putung kempat dijangkiti penyakit kusta akibat pelanggaran adat tersebut. Karena takut tertular penyakit, saudara-saudaranya mencari akal menyingkirkan putung kempat. Mereka mempunyai piring pusaka yang sangat besar dan setelah memuatinya dengan berbagai barang keperluan hidup, putung kempat diletakkan di atasnya dan dihanyutkan ke sungai. Saat hanyut itu, kakinya terjuntai ke dalam air dan dijilati ikan-ikan. Ajaibnya, berkat jilatan ikan itu luka-lukanya sembuh. Piring raksasa terus hanyut hingga ke hilir sungai Sepauk. Di sana Aji Melayu memasang bubu untuk menangkap ikan dan piring raksasa yang dikendarai putung kempat tersangkut padanya. Ketika Aji Melayu datang memeriksa bubunya, didapatinya putung kempat. Ia merasa heran bagaimana mungkin seorang wanita cantik terperangkap oleh bubunya. Putung kempat menceritakan kisah sedih yang dialaminya dan setelah dibujuk, ia bersedia mengikuti Aji Melayu ke tempat kediamannya. Bekas-bekas kusta masih tampak pada tubuhnya, tetapi oleh pengetahuan ilmu pengobatan yang dimiliki Aji Melayu penyakit itu dapat disembuhkan sehingga memulihkan kecantikan putung kempat. Terpesona oleh keelokannya, Aji Melayu berniat menikahi putung kempat. Namun sebelum bersedia dinikahi, putung kempat berniat menguji kesaktian Aji Melayu. Ternyata Aji Melayu lulus dari semua ujian itu. Mereka berdua akhirnya menikah dan mempunyai anak bernama Dayang Lengkong yang menurunkan para Raja Sintang. Silsilahnya hingga Dara Juanti adalah sebagai berikut. Dayang Lengkong, Dayang Randong, Abang Panjang, Demong Karang, Patikara, Demang Minyak, Senari, Hasan, Demang Irawan, Dara Juanti. Terdapat sumber yang menyebutkan bahwa Aji Melayu datang ke Kunjau atau Kujau pada abad keempat. Patung Siwa berlengan empat sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya disebut oleh penduduk sebagai patung putung kempat. Demang Irawan merupakan seorang tokoh yang gemar berpetualang dan kerap mengunjungi daerah-daerah baru bersama para pengikutnya. Suatu kali, mereka menyusuri sungai Kapuas dan tiba di daerah Tempunak. Keadaan daerah itu masih kurang aman karena kerap terjadi pertikaian masalah perbatasan antara suku Dayak Desa dan Dayak Linoh. Konflik ini akhirnya berhasil didamaikan oleh Demang Irawan sehingga suku-suku tersebut mengangkatnya sebagai pemimpin mereka. Dengan demikian, wilayah Sintang meluas hingga Tempunak. Pada kurang lebih abad ke-13, Demang Irawan memindahkan pusat kekuasaan kerajaannya ke Senatang yang terletak di persimpangan antara Sungai Kapuas dan Melawi. Nama inilah yang kelak berubah menjadi Sintang. Semasa kekuasaannya, wilayah kekuasaan Sintang melebar pula hingga Sepauk.
Setelah Demang Irawan wafat, tahta beralih kepada Dara Juanti yang menikah dengan Patih Logender dari Jawa. Konon semasa pemerintahan mereka, Sintang mengalami kemajuan dan kemakmuran. Kedatangan Patih Logender sendiri adalah dalam rangka ekspedisi Pamalayu. Ia melanjutkan perjalanannya hingga pedalaman Kalimantan dan tiba di Sintang. Patih asal Jawa ini disambut baik oleh Demang Irawan. Pernikahan antara Patih Logender dan Dara Juanti dibuktikan dengan adanya seperangkat gamelan dan sebongkah tanah yang telah membatu, yang dipercaya berasal dari Majapahit. Benda-benda tersebut masih dapat dijumpai di Museum Dara Juanti Sintang. Bersama dengan Patih Logender turut serta pula 12 keluarga asal Majapahit. Mereka merupakan cikal bakal suku Lebang Nado. Anggota suku ini masih menggunakan bahasa yang mirip sekali dengan bahasa Jawa serta membuat hasil kerajinan yang serupa dengan kerajinan Jawa. Alkisah, Dara Juanti memiliki adik bernama Demong Nutup yang pergi merantau ke Jawa dan lama tak ada kabar beritanya. Ternyata, Demong Nutup ditipu dan ditawan oleh raja di Jawa. Merasa khawatir dengan nasib adiknya, Dara Juanti menyamar sebagai seorang pria dan berlayar ke Jawa disertai para pengawalnya yang seluruhnya wanita. Raja di Jawa mengetahui perihal kedatangan Dara Juanti dan mengatur siasat. Mereka diam-diam menaruh sebuah benda berharga berupa kura-kura emas di kapal Dara Juanti. Sepasukan tentara Jawa akan ditugaskan menggeledah kapal Dara Juanti dan menuduhnya sebagai pencuri. Tetapi Dara Juanti mengetahui niat mereka dan dengan kesaktiannya mengubah kura-kura emas itu menjadi benda lainnya. Benarlah keesokan harinya datang pasukan kerajaan di Jawa hendak memeriksa isi kapal. Dara Juanti mengajukan persyaratan bila mereka tak menemukannya, Demong Nutup harus dibebaskan. Pemimpin pasukan menyanggupinya dan ketika kura-kura emas yang mereka cari tak kunjung ditemukan, Demong Nutup diserahkan kepada Dara Juanti. Setibanya kembali di Sintang, Demong Nutup mengasingkan diri ke dekat Sungai Suhait Kapuas Hulu. Dara Juanti tidak memiliki anak karena itu ia mengangkat seseorang bernama Abang Samad sebagai putra dan penggantinya. Raja-raja Sintang berikutnya setelah Abang Samad secara berturut-turut adalah Jubair Irawan II, Abang Suruh, dan Abang Tembilang, Abang Pencin yang bergelar Pangeran Agung. Abang Tembilang merupakan penguasa Sintang pertama yang menganut agama Islam. Ia digantikan oleh putranya, Abang Tunggal, yang bergelar Pangeran Tunggal tahun 1715 sampai tahun 1725. Saudara perempuan Pangeran Tunggal yang bernama Nyai Cili menikah dengan Mangkunegaran Malik, Raja Embaluh di Kapuas Hulu. Semasa pemerintahan Pangeran Tunggal, Sintang diserang oleh suku Kayan dan Tebidah dari Melawi. Begitu dahsyatnya serangan itu sehingga Pangeran Tunggal terpaksa mengungsi ke Tempunak dan Sepok guna mengumpulkan bala bantuan. Sementara itu, Nyai Cili mengungsi ke Embaluh. Putra Pangeran Tunggal bernama Pangeran Purba, Raden Paruba, dibantu oleh Panglima Perang Kerajaan, Singapati Leket melakukan perlawanan sebisanya terhadap suku Kayan dan Tebidah. Dalam makalah Aji Melayu, pendiri Kerajaan Sintang dan perkembangan sejarah Kerajaan Melayu di Kabupaten Sintang, halaman 7, tokoh bernama Mangkunegaran Malik di atas disebut Mangku Melik. Pada sumber tersebut dikatakan bahwa Mangku Melik telah bertapa di sebuah teluk sebelah timur Sintang dan mendengar suara gaib bahwa ia diperintahkan mengabdi kepada Raja Sintang. Karena perilakunya yang sopan santun, Raja Sintang menerimanya dengan senang hati. Mangku Melik kemudian diterima sebagai pegawai kerajaan dan karena kemampuan kerja serta kesetiaannya ia dinikahkan dengan Nyai Cili. Tak lama kemudian, tibalah Pangeran Tunggal beserta bala bantuan yang terdiri dari suku Mualang, Kantuk, Linoh, Desa, dan Seberuang. Raja Mangkunegaran Malik tak ketinggalan pula menerjunkan pasukan suku Iban dan Punan. Kedua suku ini cukup ditakuti karena mahir memenggal kepala musuh-musuhnya.
Besarnya jumlah bala bantuan yang datang menciutkan nyali pasukan Kayan dan Tebidah sehingga mereka terpaksa melarikan diri. Pasukan gabungan terus mengejar mereka dan sanggup menguasai kubu pertahanan terakhir Kayan di Nangamau. Panglima Singapati Leket melanjutkan pengejarannya ke Nanga Tebidah dan mematahkan sisa-sisa kekuatan penyerang. Sejak itu, suku Kayan dan Tebidah tunduk di bawah kekuasaan Sintang. Dengan demikian, kerajaan Sintang berhasil dipulihkan lagi dan bahkan bertambah luas wilayah kekuasaannya. Sebelum meninggal, Pangeran Tunggal pernah berpesan agar yang menggantikannya adalah Abang Nata, putra Nyai Cili dengan Mangkunegaran Malik, Raja Embaluh di Kapuas Hulu. Pangeran Tunggal sendiri sebenarnya mempunyai dua orang putra, yakni Pangeran Purba dan Abang Itut, tetapi Pangeran Purba telah menikah dengan putri Sultan Nanga Mengkiang dan selanjutnya pindah ke kerajaan tersebut. Meskipun demikian, tatkala tiba saatnya menjadi penguasa, Abang Nata masih terlampau kecil sehingga akhirnya diangkat dua orang menteri yang masing-masing bernama Pangeran Dipati dan Singapati Laket sebagai wali. Setelah dirasa cukup umur mengemban tanggung jawab sebagai seorang raja, barulah tahta diserahkan kepadanya. Abang Nata naik tahta dengan gelar Sultan Nata Muhammad Syamsuddin Sa'adul Hariwadin. Ia merupakan penguasa Sintang pertama yang bergelar Sultan. Perkembangan penting pada kurun waktu ini adalah masuknya agama Islam ke Sintang yang dibawa oleh kaum pedagang Arab. Penyebar agama Islam lainnya adalah Penghulu Saman dari Banjar, Encik Samat dari Sarawak, dan Rajo Dangki dari Minangkabau. Ulama asal Sintang yang terkemuka adalah Haji Ismail, ia dengan gigih berdakwah hingga akhir hayatnya. Pada zaman Sultan Nata, terdapat berbagai perombakan dan kemajuan di Sintang, salah satunya adalah pembangunan masjid pertama di ibu kota kesultanan walaupun ukurannya tidak besar dan hanya dapat menampung 50 orang. Wilayah kekuasaan Sintang juga makin meluas hingga ke Ketunggau Hilir, Ketunggau Hulu perbatasan dengan Sarawak, dan Melawi. Pasukan Sintang berhasil dipukul mundur saat melancarkan serangan untuk menaklukkan kerajaan Madong. Sultan menetapkan beberapa keputusan penting seperti menjadikan Sintang sebagai kesultanan muslim, penguasanya bergelar sultan, penyusunan undang-undang kerajaan yang terdiri dari 32 pasal, pendirian masjid sebagai sarana beribadah, dan pembangunan istana kesultanan. Sultan Nata menikah dengan Dayang Mas Kuma dan memperoleh seorang anak bernama Adi Abdurrahman. Setelah Sultan Nata meninggal pada 1736, putranya itu menggantikannya dengan gelar Sultan Abdurrahman Muhammad Jalaluddin yang dikenal juga dengan sebutan Sultan Pitkai atau Sultan Aman. Ia menikah dengan Utin Purwa, putri Raja Sanggau dan memiliki dua orang anak, yakni Raden Mahmud dan Adi Abdurrashid. Sultan Aman memajukan pertanian di Sintang sehingga rakyat tak pernah kekurangan makanan. Pada zamannya diadakan perlombaan perahu di Sungai Kapuas, adapun perahu yang kerap dipergunakan masa itu sanggup memuat 60 orang beserta seorang pengemudi di belakang dan satu orang penabuh gong di bagian depan. Para peserta perlombaan mengenakan pakaian seragam berwarna-warni sehingga menambah semaraknya suasana. Rakyat yang begitu meminati perlombaan ini selalu berbondong-bondong menyaksikannya bersama raja mereka. Kesempatan ini dipergunakan pula sebagai ajang mencari jodoh bagi para bujangan. Putra Sultan, Adi Abdurrashid menikah dengan Utin Ibut, putri kerajaan Sanggau, menjadi Sultan Sintang berikutnya juga dikenal sebagai Sultan Cecep, sementara itu saudaranya diserahi jabatan sebagai Mangkubumi. Sultan membangun masjid baru menggantikan yang lama, tetapi ia tak lama memerintah dan meninggal kurang lebih pada tahun 1796 setelah menderita sakit. Penggantinya adalah putranya, Adi Muhammad Nuh yang bergelar Sultan Ratu Ahmad Komarudin. Semasa kekuasaan sultannya, datanglah rombongan Belanda untuk pertama kalinya pada Juli tahun 1822 di bawah pimpinan J. H. Tobias, komisaris perusahaan Kusvan Borneo.
Tujuan kedatangannya adalah merundingkan masalah perdagangan dan perjanjian perlindungan bagi Sintang. Sultan jatuh sakit dan wafat pada November tahun itu. Sultan Ratu Ahmad Komarudin memiliki 4 orang putra, yakni Gusti Jemadin Pangeran Suma, Gusti Muhammad Jamaluddin atau Gusti Muhammad Yasin Pangeran Adipati, Abang Abu Pangeran Laksamana, dan Abang Abdullah Pangeran Prabu. Sebagai pengganti almarhum Sultan adalah Pangeran Suma. Kendati demikian, ia kurang menyukai kehadiran Belanda. Dengan licik Belanda mengadu domba antara Pangeran Suma dan Pangeran Adipati. Karena tak menghendaki pertikaian berlanjut, Pangeran Suma menyerahkan kekuasaan kepada adiknya. Dengan demikian, Gusti Muhammad Yasin naik tahta dengan gelar Pangeran Adipati Muhammad Jamaluddin. Pada bulan yang sama datanglah misi Belanda kedua di bawah pimpinan D.J. Van Dungen dan C.F. Goldman dengan juru bicaranya salah seorang kerabat Kesultanan Pontianak bernama Syarif Ahmad Al-Qadri. Kunjungan itu menghasilkan kesepakatan dagang yang dituangkan dalam kontrak sementara. Penandatanganannya berlangsung pada tanggal 2 Desember tahun 1822. Setelah itu, menyusul pula perjanjian berikutnya yang masing-masing ditandatangani pada 1823, 1832, 1847, dan 1855. Perjanjian-perjanjian tersebut membuka peluang bagi Belanda ikut mencampuri urusan pemerintahan Sintang yang berdampak negatif terhadap kekuasaan raja. Belanda kerap mengadu domba para pegawai kerajaan sehingga memperlemah wibawa Kesultanan Sintang. Pada tanggal 24 November tahun 1823, ditandatangani kontrak dengan pemerintah kolonial Belanda yang terdiri dari 14 pasal. Adapun ringkasan perjanjian tersebut adalah sebagai berikut. Pasal 1, Kerajaan Sintang mengakui pemerintah kolonial Belanda sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pasal 2, pemerintah Belanda memberikan wilayah Sintang sebagai kerajaan merdeka dan akan memberikan perlindungannya. Pasal 3, izin mendirikan kubu pertahanan bagi pasukan pemerintah kolonial. Pasal 4, penguasa Sintang bersedia mengadakan perundingan dengan residen, selaku wakil pemerintah Belanda. Pasal 5, orang-orang Cina, Melayu, Bugis, dan orang asing lainnya tunduk pada kekuasaan pemerintah kolonial. Pasal 6, emas dan barang tambang lainnya berada di bawah pengawasan pemerintah kolonial Belanda. Pasal 7, penguasa Sintang wajib menegakkan hukum di kerajaannya. Pasal 8, orang asing tak boleh menetap di Sintang tanpa seizin pemerintah kolonial. Pasal 9, orang Cina hanya boleh menetap di Sintang atas seizin residen Pontianak. Pasal 10, orang Cina tak boleh mengadakan perjalanan ke pedalaman tanpa izin pemerintah kolonial. Pasal 11, mata uang yang berlaku di Pontianak juga diterima di Sintang. Pasal 12, Sintang mengizinkan orang Dayak menanam kopi, padi, lada, dan hasil bumi lainnya, serta menjamin kesejahteraan mereka. Pasal 13, Sintang harus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lainnya yang sama-sama tunduk di bawah kekuasaan pemerintah kolonial. Pasal 14, Sultan Sintang menjalin hubungan yang baik dengan warga Dayak. Pasal-pasal di atas mencerminkan berakhirnya kedaulatan Sintang. Belanda segera membuka kantor di Sintang dan menempatkan H. van Caveron sebagai asisten residennya. Pangeran Adipati mangkat pada tahun 1855 dan digantikan oleh putranya, Adi Abdurrasyid Kesumanegara, yang bergelar Panembahan Abdurrasyid. Pada zamannya kerap terjadi pemberontakan melawan Belanda, seperti Perang Tebidah I dan II, Perang Pangeran Mas, Perang Abang Kadi, serta Perang Padung, yang kesemuanya dapat ditumpas oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah ia meninggal, tahta Kesultanan Sintang diduduki oleh Panembahan Ismail tahun 1899 sampai tahun 1905. Menjelang akhir pemerintahannya,
Pemberontakan sudah agak mereda sehingga Panembahan diundang ke Bogor oleh Gubernur Jenderal Belanda pada tahun 1905. Ia diterima dengan sambutan meriah, namun di balik semua itu, ia harus menandatangani suatu kontrak politik baru. Inti kontrak tersebut sesungguhnya memperkecil kekuasaan Kerajaan Sintang. Setelah penandatanganan dilakukan, Panembahan dikelabui dengan penganugerahan gelar baru dan sebuah medali emas. Seolah-olah pangkatnya dinaikkan, namun sebenarnya ruang geraknya dipersempit. Tidak lama setelah kembali ke Sintang, Panembahan jatuh sakit dan wafat pada waktu itu. Ia digantikan oleh putranya, Panembahan Abdul Majid Pangeran Ratu Kesuma. Pada 1907, keluarlah Surat Keputusan Residen Kalimantan Barat nomor 6973 tertanggal tanggal 12 Maret tahun 1907, yang isinya berupa perintah pendirian sebuah sekolah pemerintah kelas 2 di Sintang. Panembahan Abdul Majid sudah pernah menandatangani kontrak pada 1887, tetapi diperbaharui lagi pada 1913 dengan isi sebagai berikut. Semua orang tanpa kecuali harus membayar pajak. Hak atas tanah yang dimiliki oleh anak-anak raja dihapuskan. Kendati demikian, Panembahan dianggap tak becus melaksanakan isi kontrak tersebut sehingga dituduh tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Itulah sebabnya, ia ditangkap dan diasingkan ke Jawa. Selama dalam pengasingannya, pemerintahan Sintang dipegang oleh Abdul Muhammad Jung selaku wakil sultan. Sejak itu, Sintang berada sepenuhnya dalam pengendalian pemerintah Belanda. Ketiga anaknya juga ikut diasingkan ke Jawa, namun mereka disekolahkan oleh pemerintah kolonial. Panembahan Abdul Muhammad Jung sendiri sangat memperhatikan pendidikan. Pada 1917, ia mengusulkan pendirian sebuah sekolah yang disebut His Hollands Inland School, dan terdiri atas 7 kelas. Pemerintah Belanda menerima usul yang baik ini dan setahun kemudian sekolah tersebut direalisasikan dengan W.B. Paps sebagai kepala sekolahnya yang pertama. Demi mencerdaskan rakyatnya, Panembahan mengeluarkan aturan yang ketat. Ia memaksa seluruh rakyat untuk bersekolah. Barang siapa yang tidak mengindahkan ketentuan ini akan dihukum. Rakyat yang tinggalnya jauh di pedalaman diajak bersekolah dan berdiam di rumah raja. Bagi mereka yang pandai, namun tak sanggup membayar uang sekolah atau membeli pakaian, raja akan berusaha membantunya. Panembahan juga berupaya keras memajukan pertanian dan peternakan di daerahnya. Usaha perkebunan karet ikut pula digalakkan sehingga menambah kemakmuran rakyat. Kerajaan Sintang pada zaman Jepang dan kemerdekaan. Penguasa Sintang selama zaman Jepang adalah Raden Abdul Bahri Danu Perdana. Ia ikut menjadi korban keganasan bala tentara Jepang yang curiga adanya gerakan menentang kekuasaan mereka. Untuk mengisi kekosongan tahta Sintang, diangkatlah keponakan Panembahan Abdul Bahri Danu Perdana yang bernama Raden Syamsuddin, tetapi ia diberhentikan oleh Belanda pada 1945 dan digantikan oleh Adi Muhammad Johan selaku raja terakhir Sintang. Raden Syamsuddin sendiri ikut berjuang demi kemerdekaan Indonesia dan gugur pada 1947. Penghapusan daerah Swapraja pada era 1960-an mengakhiri kerajaan Sintang yang telah berdiri selama beberapa ratus tahun. Pada zaman Belanda, wilayah Sintang dianggap sebagai suatu daerah lensap yang dibagi menjadi 4 distrik, yakni Sintang beribu kota Sintang, Melawi beribu kota Nangapinoh, Semitau beribu kota Semitau, dan Boeven Kapuas beribu kota Putusibau. Pada zaman Jepang, secara umum tatanan pemerintahan tidak mengalami perubahan, hanya namanya saja yang diganti. Kepala negara diberi gelar Kenkarikan dan wakilnya Bun Kenkarikan. Sedangkan di setiap distrik atau kecamatan diangkat seorang Gunco Demang yang kini setingkat dengan camat. Sesudah zaman kemerdekaan, Sintang menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Peperangan melawan pemerintah kolonial Belanda.
Setelah masuknya Belanda ke Sintang, beberapa kali terjadi perlawanan melawan Belanda. Pergolakan pertama melawan pemerintah kolonial Belanda dipimpin oleh kaum bangsawan seperti Pangeran Ratu Kesuma Idris di Nangakayan, Pangeran Kuning, Pangeran Anum, serta Pangeran Muda. Pemicunya adalah masalah penyerahan tanah kepada Belanda untuk membangun benteng pertahanan yang kokoh. Kaum bangsawan yang tidak setuju menyarankan agar perjanjian penyerahan tanah itu dibatalkan. Oleh karena usulan mereka tidak disetujui, diputuskanlah untuk menyerang Belanda secara mendadak pada malam hari. Kaum pemberontak membumi hanguskan kubu pertahanan Belanda, yang melakukan serangan balasan pada sore harinya. Pasukan para pangeran Sintang terpaksa melarikan diri dan dikejar-kejar oleh Belanda. Pengejaran dilakukan dengan menyusuri Sungai Melawi hingga ke hulu Sungai Sarawak. Namun upaya itu sia-sia karena para pejuang telah menyimpang ke Sungai Kayan dan Belabau. Setelah gagal menangkap para pangeran tersebut, Belanda berpura-pura mengajak berunding dan berjanji menjamin keselamatan mereka. Pangeran Kesuma Idris menerima undangan ini, tetapi langsung ditangkap dan diasingkan ke Karawang hingga wafat pada 1857. Penangkapan Pangeran Kesuma Idris tidak menyurutkan perlawanan. Perjuangan kini diteruskan oleh Pangeran Muda, putra Pangeran Kuning dan kemenakan Pangeran Kesuma Idris. Kelicikan Belanda dalam menangkap pamannya itu mengobarkan amarah Pangeran Muda. Perlawanan ini berlangsung terus hingga Pangeran Kuning meninggal pada tahun 1857 dan Pangeran Muda pada tahun 1860. Selama hidupnya, Pangeran Muda pernah bersumpah bahwa jangankan jenazahnya, ulatnya pun tidak sudi berjumpa dengan Belanda. Perjuangan para pangeran ini dikenal sebagai Perang Tebidah I. Pada tahun 1867, datanglah seseorang dari Banjar yang bernama Pangeran Mas. Ia terdorong untuk pergi ke Sintang karena mendengar bangkitnya perjuangan-perjuangan melawan kekejaman Belanda. Setibanya di sana, ia langsung bergabung dengan para pejuang Sintang yang menyambutnya dengan hangat. Mereka sepakat menyerang benteng pertahanan Belanda di Batu Baning, hulu kampung Ladang sekarang. Asisten residen yang bernama Kefron saat itu sedang menumpang kapal Sri Borneo. Kapal yang ditumpanginya kandas karena air sedang surut. Mereka diserang oleh para pejuang Sintang dan pecahlah baku tembak yang sengit. Di antara mereka hanya 4 orang yang selamat. Beberapa hari setelah berlangsungnya pertempuran ini, Pangeran Mas jatuh sakit dan meninggal dunia sehingga para pengikutnya menjadi tercerai-berai. Tokoh perlawanan berikutnya adalah Abang Kadri yang berasal dari Sekadau. Ia datang ke Sintang dan menikah dengan putri suku Kebahan yang bernama Dinangapinoh dan dikaruniai 3 orang putra, yaitu Abang Abdul Rais, Abang Noh, dan Abang Jafar Sidik. Pada tahun 1869, ia memutuskan untuk bangkit melawan Belanda. Namun karena kurangnya persenjataan dengan mudah pemberontakan itu dipatahkan. Abang Kadri ditangkap dan dipenjara di Sintang, namun dapat meloloskan diri. Ia lari ke kampung Durian dengan disertai oleh Abang Noh dan Abang Jafar Sidik. Belanda berhasil menangkap mereka lagi dan selanjutnya para pejuang itu ditahan di Teluk Melano Ketapang. Perang Tebidah II yang terjadi pada tahun 1890 dipimpin oleh 4 orang suku Dayak Kayan, yakni Nata, Apang Labung, Abang Laung, dan Apang Rabat. Untuk memadamkannya Belanda mengirimkan pasukan berkekuatan 120 orang yang dipimpin oleh Residen Trom dan seorang overste setingkat letnan kolonel. Bahkan Panembahan Ismail, Raja Sintang, juga diikut sertakan dalam ekspedisi militer itu demi melemahkan moral para pejuang. Kendati demikian, hal ini tidak menciutkan semangat para pejuang dalam melawan Belanda. Semasa pemerintahan Panembahan Abdul Majid berkobar lagi perlawanan rakyat. Kali ini dipimpin oleh Panggi, Ruguk, dan Ranggas. Mereka hendak melancarkan serangan dari Batang Tuk dan Belitang Jangkit.
Namun rencana ini bocor sehingga Belanda mengadakan langkah-langkah antisipasi. Belanda mendaratkan prajuritnya di Jangkit dan memerangi pasukan Panggi. Tetapi kali ini pasukan pejuang Panggi lebih unggul dan salah seorang kapten Belanda bernama Peiner berhasil dibunuh dengan tebasan mandau di kepalanya. Kekalahan ini mendorong Belanda menurunkan lebih banyak pasukan lagi dan melakukan pengejaran terhadap Panggi. Pasukan Belanda yang dipimpin Van Hassel ini berhasil menangkap Panggi dan mengasingkannya ke Jawa. Peristiwa ini dikenal sebagai Perang Panggi. Pemberontakan berikutnya dipimpin oleh seorang suku Dayak bernama Apang Semangai yang berasal dari Nangapayak. Anak buah Apang Semangai berhasil menewaskan seorang kontrolir Belanda bernama Jansen ketika sedang menyusuri Sungai Payak guna menangkap Apang Semangai. Dari tempat persembunyiannya, Apang Semangai menembak Jansen hingga tewas. 3 orang pengawal kontrolir Belanda lari meninggalkan tempat itu. Kemudian Apang Semangai naik ke atas sampan dan memenggal kepala Jansen. Selanjutnya, mayat Jansen yang sudah tak berkepala itu dihanyutkannya di Sungai Payak. Belanda memperketat pengejarannya dan baru sanggup menangkap Apang Semangai 4 tahun kemudian. Konon, saat ditangkap Apang Semangai masih membawa-bawa tengkorak Jansen. Ia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan diasingkan ke Batavia. Namun, 12 tahun kemudian ia dibebaskan karena kelakuannya yang baik selama dalam penjara. Perlawanan Abdul Qadir Raden Tumenggung Setia Pahlawan, tokoh dari Melawi. Melawi merupakan kerajaan bawahan Sintang, yang kini terletak di Kabupaten Melawi. Para penguasanya merupakan pejabat kerajaan Melawi yang diberi gelar Raden Tumenggung. Abdul Qadir Raden Tumenggung Setia Pahlawan tahun 1771 sampai tahun 1875 merupakan kepala pemerintahan Melawi yang terkenal gigih dalam menghadapi kolonialisme Belanda. Ia berhasil menyatukan suku Melayu dengan Dayak sehingga dapat memajukan potensi daerahnya. Namun, ia kurang menyukai ambisi Belanda yang ingin menanamkan lebih banyak pengaruhnya di kawasan tersebut. Di sini Abdul Qadir menghadapi dilema karena sebagai bawahan Raja Sintang ia harus setia kepada rajanya, yang juga berarti setia kepada pemerintah Belanda. Oleh karenanya, ia lalu melakukan peran ganda. Pada satu pihak ia tampak setia kepada Belanda, tetapi secara diam-diam menghimpun kekuatan untuk melawan penjajah. Atas prakarsanya dibentuk laskar-laskar perlawanan rakyat untuk menghadapi Belanda. Demi memenangkan simpati kepala daerah Melawi ini, Belanda memberikan hadiah uang dan gelar Setia Pahlawan agar sikapnya melunak pada 1866. Kendati demikian, upaya ini tetap gagal membuat Abdul Qadir mengubah pendiriannya. Belanda kehilangan kesabaran dan melancarkan operasi militer ke Melawi pada 1868. Pertempuran tak dapat dihindarkan lagi. Meskipun tak memimpin pertempuran secara langsung, Abdul Qadir dapat memperoleh berbagai informasi rahasia dan berharga mengenai penyerbuan Belanda itu. Dengan demikian, operasi militer Belanda dapat dikacaukan. Antara tahun 1868 sampai tahun 1875, Abdul Qadir dapat menerapkan strategi peran gandanya tersebut, tetapi Belanda akhirnya dapat mencium siasat itu dan menangkap Abdul Qadir pada 1875 serta memenjarakannya di Benteng Nangapino. Tokoh yang kelak menjadi salah seorang pahlawan nasional ini wafat 3 minggu kemudian dalam usia 104 tahun. Dia dimakamkan di Natali Mungguk Liang Melawi. Sosial kemasyarakatan. Ada 2 suku utama di Sintang, yakni Melayu dan Dayak. Warga Melayu lebih banyak mendiami kawasan pesisir Sungai Kapuas dan Melawi serta menganut agama Islam. Mata pencaharian warga Melayu juga lebih banyak mengandalkan kedua sungai tersebut. Suku Dayak mendiami kawasan pedalaman, seperti di hutan Sintang, mata pencaharian mereka lebih banyak mengandalkan hasil hutan. Lebih jauh lagi, dari segi kepercayaan banyak warga Dayak yang masih memegang teguh tradisi nenek moyang mereka.
Kendati adanya perbedaan ini, masing-masing suku sanggup bekerja sama dengan baik dan terkadang terjadi juga percampuran atau akulturasi antara budaya Dayak dan Melayu. Bersambung.